Shalom saudaraku yang terkasih. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Kita tiba di penghujung atau di awal bulan Agustus lagi. Sungguh luar biasa kasih Tuhan yang sanggup memelihara kita hari lepas hari masuk sampai hari ini. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan lagi yang terambil dari kitab Roma pasal 8 ayat 18 hingga ayat 30. Di bawah sorotan judul ini adalah pengharapan anak-anak Allah. Saya mulai membacakannya. Pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikan dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ya, sampai demikian jauh bagian pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Jadi hari ini saudara-saudaraku yang terkasih, di bawah bacaan firman Tuhan yang kita telah baca ini, saya mau membawa kita kepada sebuah tema yang saya angkat di hari ini adalah iman dan krisis. Ya, saudaraku yang terkasih, tema ini memang sangat relevan ya bagi kita, karena kita tahu bahwa dua hal ini, dua dimensi ini sangat-sangat saling berpengaruh. Ya, satu sisi kalau kita memperhatikan iman itu ada di dimensi kerohanian, ya, atau berhubungan dengan kealahan, ya, atau keilahian. Sedangkan krisis ada di dalam dimensi fisik manusia atau di dunia ini. Ya, jadi dua hal ini sangat relevan dan begitu menarik kita perhatian untuk kita mau atau mengertinya, atau saya ingin membahasnya dalam kondisi ibadah kita yang singkat ini.
Ya, di dalam pembahasan inilah yang kiranya ini akan menolong kita menghadapi dan memasuki kehidupan kita di dunia saat ini yang seringkali kita lihat dengan mata kita bahwa adanya krisis-krisis. Ya, kali ini saudaraku, kalau kita membahas tema iman dan krisis, maka tentunya saya ingin membawa kita melihat bahwa yang lebih kita ingin merasakan atau mengerti krisis itu sebelum kita masuk kepada bagaimana merasakan iman itu sendiri. Ya, mari kita mau melihat krisis itu sendiri. Di dalam bagian bacaan kita dikatakan demikian ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang, ya saudara, kalau kita memperhatikan istilah penderitaan, itu merupakan bagian sisi dalam dimensi krisis. Saudara, kita melihat dulu bagaimana mengerti atau memahami krisis itu sendiri. Ya. Mari kita melihat krisis yang pernah terjadi dulu secara fakta atau real di dalam kehidupan kita. Tentunya saya ingin mau mengajak kita melihat salah satu contoh krisis yang begitu dekat dengan kita dan baru terjadi, ya, artinya pernah terjadi dan belum melewati periode kehidupan kita. Ya, saya mengangkat ini dalam sebuah kisah kehidupan bangsa-bangsa di dunia ini ketika krisis itu terjadi. Nah, dalam krisis ini saya mau mengangkat khususnya pada tahun 1997. Nah, tepatnya pada tanggal 2 Juli tahun 1997. Ya, itu adalah sejarah di mana mulainya munculnya krisis global dalam bentuk krisis keuangan, krisis moneter, krisis finansial. Nah, ini salah satu kisah yang pernah terjadi yang masih dekat dengan kehidupan kita periode ini, kurang lebih 26 tahun yang lalu. Jadi kalau tanggal 2 Juli itu merupakan momentumnya mulai munculnya krisis ekonomi, krisis moneter atau krisis keuangan, krisis finansial ini. Nah, seringkali ini namanya sama. Jadi disitulah mulai terjadi keadaan-keadaan yang begitu kacau, begitu membuat banyak terjadi kerusuhan-kerusuhan. Nah, kita memperhatikan krisis ini terjadi melanda seluruh Asia, seluruh benua Asia, termasuk Indonesia. Nah, jadi kalau kita memperhatikan peristiwa ini, krisis moneter ini terjadi ketika negara-negara Asia, negara-negara berkembang ini sedang mau memasuki masa-masa kemajuannya, di mana mereka sedang berlomba-lomba untuk mau membangun bangsanya sendiri. Sehingga kita memperhatikan kalau Asia, kalau kita kenal Asia adalah negara yang dikenal dengan istilah negara yang sedang berkembang atau negara dunia ketiga. Nah, ini istilah-istilah ini yang kita kenal saat ini, bahwa ini negara-negara ini yang mau ingin keluar dari kemiskinan dengan sedang bersemangat untuk membangun ekonominya. Dan saat itulah mereka mempunyai visi yang sama, negara-negara di Asia ini, untuk melakukan pinjaman keuangan ke badan peminjam uang, yaitu yang disebut IMF. Nah, IMF ini adalah sebuah badan atau lembaga yang didirikan oleh negara-negara maju seperti Amerika, negara Eropa, untuk membiayai negara-negara yang sedang berkembang, salah satunya Indonesia. Nah, jadi ini saudara-saudara, tanggal yang saya angkatkan pada tanggal 2 Juli 1997 itu adalah momentum
mulainya terjadinya krisis moneter, krisis keuangan di Indonesia secara khusus yang saya catat, tetapi Asia secara lebih luas lagi. Nah, jadi kalau kita melihat, mempelajari apa yang tampil terjadi pada tahun itu, bahwa semua orang yang ada di negara-negara, khususnya negara Asia, mengalami gejolak ekonomi. Jadi apa yang terjadi ketika krisis moneter itu terjadi? Itu terjadinya penurunan harga, mulai daripada mobil, rumah, semua jatuh harga. Semua produk-produk yang dihasilkan oleh industri-industri besar, semua harganya semua turun. Sehingga banyak perusahaan mengalami kebangkrutan, terjadi pemecatan dan pengangguran. Nah, saudara, itu terjadi di negara Asia. Seluruh Asia mengalami itu. Dan apa yang terjadi pada saat itu, terjadi juga banyak orang yang bunuh diri karena dia bangkrut. Ya, seperti orang kaya dari Korea, dari Jepang, mereka juga melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya. Ya, ini saudara, ini disebut karena adanya krisis, terjadilah banyak orang putus asa, krisis keuangan. Nah, ini saudara, kita memperhatikan. Lalu kemudian kita melihat krisis ini, dia mempunyai dampak bukan saja kejahatan. Terjadi dampak-dampak demo-demo di mana-mana. Masyarakat mulai melakukan demo dan mereka ingin supaya ekonomi cepat pulih. Lalu terjadi perlawanan antara pemerintah atau aparat keamanan dengan masyarakat yang demo. Terjadi akhirnya salah satunya di Indonesia terjadi demonstrasi Trisakti pada tahun-tahun itu, banyak mahasiswa yang turun ke jalan. Lalu terjadi juga penembakan oleh aparat karena masyarakat melakukan kekacauan, ya, tidak tentram pada saat itu. Bahkan di beberapa sisi-sisi di kota Jakarta khususnya, ada yang melakukan penjarahan terhadap toko-toko dan plaza-plaza yang menyediakan makanan-makanan. Dan ini, saudara-saudara, ini karena krisis pada saat itu. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, berdasarkan fakta-fakta terjadinya krisis di Asia itu oleh karena pinjaman setiap negara itu overdosis, ya, melampaui kemampuan untuk membayar. Artinya bahwa penghasilan setiap bangsa di Asia ini di bawah kemampuan untuk membayar hutang. Nah, akhirnya terjadilah krisis keuangan. Jadi perbankan juga, bank-bank juga mengalami krisis, mencari uang begitu sukar untuk menyalurkan kredit. Nah, ini fakta-fakta. Ini salah satu krisis yang terjadi di Asia yang masih kita rasakan saat suasana saat itu terjadi. Sudah 26 tahun berlalu. Nah, ini saudara-saudaraku yang terkasih, kita melihat bahwa kalau krisis yang terjadi, yang kita sudah lihat atau pernah jalani atau alami, penderitaan yang dialami oleh orang-orang yang mengalami krisis itu sungguh berat. Kalau kita memperhatikan di Jakarta, banyak orang begitu histeris ketika melihat kekayaannya mendadak langsung habis karena mungkin saja dijarah, bisa saja dihancurkan, bisa saja tidak mempunyai harga lagi karena penurunan nilai. Dan mata uang Indonesia pada saat terjadi krisis semulanya hanya 2000, saya catat di sini, mata uang yang terjadi pada saat itu 2.450 rupiah per dolar Amerika langsung melonjak menjadi 13.513 rupiah per dolar Amerika. Saudara, ini data.
melonjak drastis. Jadi mata uang Indonesia begitu lemah, terendah, tidak bisa lagi membayar hutangnya karena pinjaman dalam bentuk dolar. Dan terjadi begitu penderitaan yang dialami oleh bangsa Indonesia. Saudara, ini fakta-fakta. Itu dihiasi penderitaan. Jadi kalau krisis datang itu yang muncul adalah penderitaan. Saudara, berdasarkan kitab Roma pasal 8 ini, di mana Rasul Paulus menulis kitab Roma ketika dia berada di Korintus, kota Korintus, pada masa perjalanan misinya yang terakhir, yang ketiga, ketika jemaat di Roma sedang mengalami penganiayaan oleh kekaisaran Romawi pada saat itu. Kaisar Nero yang begitu kejam pada saat itu di Roma, menganiaya banyak orang-orang Kristen dan orang-orang Yahudi. Dan di situ terjadi penderitaan. Ini saudara, kemiripan, penderitaan, krisis. Jadi bagian daripada krisis kehidupan. Jadi penderitaan adalah wujud daripada krisis. Penganiayaan pun tentunya itu bentuknya lain. Bukan krisis, tetapi hasil atau akibatnya adalah penderitaan. Sedangkan krisis keuangan itu pun menghasilkan penderitaan. Jadi memang kalau kita mau menampilkan ciri-ciri krisis adalah menghasilkan atau memperlihatkan penderitaan bagi manusia. Nah, ini saudara-saudara yang terkasih. Jadi kita melihat bahwa hal-hal yang kita alami di dunia ini ada dua dimensi yang begitu signifikan, begitu penting sekali di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah dimensi iman, dan yang kedua dimensi ekonomi. Dua dimensi ini begitu penting di dalam kehidupan manusia, kita umat Tuhan. Jadi saudara, kita harus memperhatikan dua hal ini. Jadi bagaimanakah kita mau menempatkan dimensi iman ini untuk bisa kita benar-benar berpotensi untuk menjaga perekonomian kita. Itulah sebabnya antara iman dan krisis ini perlu ada sebuah saling menopang. Artinya iman itu menopang sebuah kehidupan manusia agar tidak krisis. Dan bagaimana perekonomian itu sendiri dia tetap memberi tempat kepada dunia iman. Nah, inilah yang menjadi struktur berpikir kita. Kita jangan hanya mendewakan ekonomi satu-satunya. Iman harus pun bisa mempunyai posisi yang sama. Jadi saudara, di dalam hal ini kita mau memperhatikan bagaimana Rasul Paulus memberikan sebuah kekuatan iman kepada jemaat Tuhan yang ada di kota Roma, bahwa penderitaan yang kamu alami sekarang ini tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kamu terima pada masa akan datang. Ini adalah penghiburan. Ini adalah sebuah wawasan iman. Bahwa iman itu adalah mempunyai dimensi kekekalan, di mana dia memberikan penguatan, ketahanan terhadap krisis yang dihadapi di dunia. Nah, ini saudara, tanpa penguatan iman, manusia tidak mampu menghadapi krisis. Dan buktinya kita melihat beberapa fakta kejadian ketika krisis moneter, beberapa orang-orang kaya di Asia, mereka melakukan bunuh diri. Tidak ada ketahanan di dalam dirinya ketika krisis itu datang. Nah, ini saudara, betapa pentingnya iman itu untuk membuat seseorang bertahan melihat sesuatu beban yang menimpa dirinya. Ini yang menjadi penting sekali bagi kita untuk kita bisa mengukur kehidupan kita. Jadi di sini kita mau memperhatikan, jadi krisis itu datang bukanlah sebuah kesengajaan atau keteledoran manusia. Tidak. Krisis itu memang terjadi karena
adanya memang sebuah perbuatan-perbuatan manusia yang melampaui sumber daya. Katakanlah tadi krisis keuangan, sumber daya keuangan, katakanlah saya beri contoh 1.000 rupiah atau 1 juta rupiah. Tetapi yang dibutuhkan manusia 10 juta. Itu sebuah perbandingan. Jadi terjadilah krisis. Jadi inilah saudara-saudara. Jadi krisis bukanlah sebuah kesalahan, tetapi memang over. Cita-cita manusia yang ingin cepat keluar dari kemiskinan dengan cara meminta pinjaman yang begitu banyak, ya, atau persediaannya sedikit, terjadilah krisis. Nah, ini saudara. Jadi kalau kita menelusuri krisis itu memang bagian daripada aktivitas manusia yang melampaui sumber daya. Terjadinya krisis. Itulah sebabnya dengan pengalaman ini banyak orang mulai menyadarkan dirinya, khususnya di Indonesia, mulai menyeimbangkan diri, tidak terlalu banyak menghutang. Berhutang harus sesuai dengan pendapatan. Nah, ini saudara, ini informasi yang terjadi atau yang kita harus tahu bahwa untuk kita memakai hidup ini, kita harus seimbangkan dengan apa yang kita punyai. Nah, itulah sebabnya untuk mempunyai sikap itu perlu iman. Ya, perlu iman yang memberikan kita menguasai diri kita. Batas-batas kita melakukan sebuah aktivitas. Tidak melampaui apa yang kita punyai sumber daya. Nah, ini saudara. Jadi ini kita mau melihat bagaimana Rasul Paulus memberikan konsep iman ketika krisis kehidupan itu datang. Dia berkata di dalam ayatnya yang ke-28 begini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi ada sebuah cara yang Paulus sampaikan untuk membuat seseorang bertahan di tengah-tengah krisis. Apa itu? Konsepnya adalah mengasihi Tuhan. Tuhan turut bekerja dalam segala perkara di tengah-tengah orang yang mengasihi Dia. Itulah konsepnya. Jadi saudara, memang dunia iman ini itu sangat penting. Dan dunia iman ini menyangkut apa? Mengasihi Tuhan. Nah, ini saudara. Jadi mengasihi Tuhan itu adalah konsep iman yang kita harus pakai di dalam menjalani kehidupan di dunia ini, yang dimana pusat kehidupan kita di dunia ini dalam aktivitas kita sehari-hari adalah ekonomi. Nah, inilah yang menjadi harus sebuah referensi bagi kita, bahwa perekonomian kita tidak akan bisa tumbuh begitu secara otomatis tanpa sebuah perlakuan kehidupan kita dengan Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan akan menuntun kita, memberikan kita hikmat dan ide untuk bagaimana membangun perekonomian. Karena di dunia ini Tuhan ikut bekerja. Dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Tuhan ikut bekerja ketika kita mengasihi Tuhan. Jadi ini saudara, penting bagi kita sebagai manusia. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, itu bertanda bahwa kita tidak mengizinkan Tuhan bekerja di tengah hidup kita. Padahal Tuhan ingin bekerja, ingin memberkati, membuat kita tetap bertumbuh, tetap baik dalam kondisi kehidupan, sehingga tidak terjadi krisis. Jadi sekali lagi, terjadinya krisis karena over kebutuhan, melampaui sumber daya. Jadi kalau dengan iman Tuhan turut bekerja, Tuhan akan menuntun kita supaya kita tidak menjadi orang yang boros, yang membelanjakan sesuatu yang tidak kita butuhkan. Itu sisi penguasaan diri.
Sebab tidak akan bisa terjadi orang memboroskan keuangannya, tetapi pendapatannya hanya sedikit. Katakanlah dia berbelanja 2 juta, pendapatannya 1 juta. Bagaimana? Itu sebabnya Tuhan bekerja dalam dimensi yang mana? Penguasaan diri. Tuhan membuka dimensi keuangan, sedangkan kita tidak mampu bekerja. Kita batasnya hanya bekerja 1 juta, katakanlah begitu. Kemampuan kita berkat yang Tuhan sudah percayakan kepada kita 1 juta. Lalu kita pemborosannya 2 juta. Ini yang menjadi berbahaya. Krisis. Saudara, pelajaran bagi kita. Bagaimana kita mau mengatasi krisis dengan cara ini. Dengan cara menguasai diri. Ya, katakanlah itu. Dan ini banyak negara sudah mulai membenahi dirinya supaya tidak terjadi krisis lagi, yaitu tidak membelanjakan sesuatu yang tidak dibutuhkan. Ini saudara-saudara yang terkasih. Jadi di sinilah yang kita dapatkan dimensi iman, melatih mendidik kita supaya kita tidak berbelanja tidak sesuai dengan kebutuhan. Itulah dimensi iman. Sumbernya dari iman. Kalau tidak ada iman, kita punya keinginan daging ini terlalu banyak. Katakanlah kita maunya semuanya, kita ingin memiliki segala sesuatu yang bagus dengan cara berhutang, tetapi tidak bisa membayarnya. Terjadi krisis, disitalah semua kekayaan. Nah, ini saudara, karena tidak ada penguasaan diri, tidak bisa memilah mana yang saya butuhkan saja. Tidak semua harus dijadikan milik saudara. Semua yang ada di dunia ini, semua disediakan baik, tetapi tidak semua untuk menjadi milik kita. Inilah yang harus kita mengerti, bahwa krisis, supaya kita menghindari dari krisis, itulah dengan cara menggunakan dimensi iman, menguasai diri. Sebab orang tidak bisa menguasai diri tanpa dimensi iman. Tidak ada. Karena iman itulah yang memberikan batasan pagar cukup. Ini sudah cukup bagi kamu. Ini membuat kamu sudah bahagia. Tidak usah terlalu berlimpah-limpah. Nah, itulah saudara, pemahaman kita bagaimana iman dan krisis itu dapat kolaborasi untuk membangun kehidupan kita. Ya, kita memahami kehidupan kita ini supaya tidak terjadi krisis melalui dunia iman, tidak bisa melalui dunia lain. Sebab dunia lain tidak pernah mengajarkan penguasaan diri. Ya, setelah terjadi krisis baru orang menemukan bahwa ternyata penguasaan diri itu penting. Itu sudah diajarkan oleh iman. Siapa yang ingin hidup bahagia di dunia ini harus menguasai dirinya. Dia harus menguasai bagaimana dia itu bekerja berdasarkan apa yang dia punyai. Dia melakukan atau membelanjakan sesuatu berdasarkan apa yang dia butuhkan. Ini saudara, pemahaman kita bagaimana dunia iman secara sederhana. Dunia teologi sederhana. Teologi sederhana mengajarkan kita bagaimana kita mengelola hidup yang sederhana, mengelola hidup di dunia ini secara sederhana. Tidak rumit. Iman itu sebenarnya dekat dengan kita. Allah mau turut bekerja. Jadi jangan berpikir bahwa Allah itu diam-diam diri saja di surga tinggal menghukum orang kalau dia bersalah. Tidak. Allah turut bekerja memperbaiki hidup kita kalau kita mengasihi Dia. Kalau kita mengharapkan Dia selalu menolong kita, memperbarui hidup kita, merubah kesalahan kita, kita meminta selalu dari Dia, maka kita akan mendapatkan apa yang disebut dimensi iman, kehidupan yang lebih baik. Nah, ini saudara, era di mana manusia memperbaiki dirinya hanya melalui memperbaiki iman. Kalau iman kita semakin baik, maka kehidupan kita juga lebih baik di dunia ini. Kita tidak akan mudah sakit-sakitan, karena penyakit datang karena kita teledor, kita sembrono, kita tidak disiplin. Iman mengajar kita untuk disiplin. Apa segala sesuatu, waktu kita bisa mengatur dengan baik, pekerjaan kita bisa
juga mengatur semua. Karena iman itu mengajar kemanusiaan, kerohanian. Jadi saudara, jadi kita di dalam iman Kristen, kita diajarkan mengasihi Tuhan sebagai dasar kehidupan di dunia ini. Maka engkau akan bahagia. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya. Berbahagialah orang yang mengharapkan akan kehadiran atau kedatangan Tuhan dalam hidupnya. Itu adalah bahagia-bahagia yang terucapkan. Bahagia-bahagia yang ditampilkan dalam iman Kristen ketika ketika umat Tuhan mengasihi Tuhan. Saudara, ini sebuah kesempatan bagi kita. Karena kita sudah berada dalam lingkungan firman Tuhan. Kita dengan mudah menemukan persekutuan dengan Tuhan sebenarnya. Dan dengan seperti itulah justru kita lebih menambahkan kasih kita kepada Tuhan. Karena kita sudah mendapat fasilitas kemudahan bersekutu dengan Kristus. Nah, karena itulah pakailah kesempatan itu untuk terus memakai prinsip mengasihi Tuhan. Segala sesuatu mintalah dari Tuhan. Mengharapkan pembaharuan, mengharapkan pertumbuhan, mengharapkan kemajuan dari Tuhan. Berdoalah setiap waktu. Itu sebabnya dikatakan dalam bacaan ini seringkali kita mengeluh karena zaman beban-beban di dunia ini begitu berat. Tetapi roh Tuhan akan menolong roh kita untuk berdoa kepada Allah. Bagaimana cara meminta supaya kita terlepas atau keluar dari beban-beban kehidupan di dunia ini. Jadi di dunia ini beban begitu banyak. Dan ini seringkali membuat jiwa kita mengeluh. Kenapa? Atau berapa lama lagi rumah saya yang bocor harus diganti atapnya? Berapa lama lagi rumah saya yang sudah dimakan rayap harus diganti? Ini semua orang berpikir. Mereka sedang memikirkan bagaimana mendapatkan uang untuk memperbaiki kehidupan. Bagaimana dan bagaimana. Ini berhubungan. Jadi di sinilah keluar-keluar ini roh Tuhan akan menolong saudara. Berdoalah. Mintalah Tuhan. Bukakan jalan. Berikanlah berkat-Mu keuangan bagi kami. Supaya kami bisa memperbaiki rumah kami. Bisa membayar uang sekolah. Bisa membayar uang kuliah. Bisa mengatasi kekurangan gizi. Mengatasi atau mengobati sakit. Semua membutuhkan keuangan. Jadi berdoalah. Makanya inilah momentum kita harus pergunakan berdoa. Iman itu adalah dunia doa, dimensi doa juga. Jadi mengasihi Tuhan dengan berdoa itu merupakan mata rantai yang tidak bisa terputus. Kalau kita mau mengasihi Tuhan, maka kita akan masuk dalam dunia doa. Berdoalah. Ini saudara-saudaraku yang terkasih. Maka dari sinilah saudara, kita menemukan bahwa hidup dunia ini kita sudah tidak bisa katakan lagi bahwa kita tidak tahu arahnya. Kita sudah tahu bahwa iman dan ekonomi dan bekerja ini dua hal yang sudah begitu penting dalam hidup kita. Iman dan pekerjaan, doa dan bekerja itu merupakan dua hal yang menjadi dasar atau pikiran kita untuk kehidupan di dunia ini. Jadi hidup itu sudah ada arahnya. Jangan putus asa saudara. Jangan hilang arah kalau terjadi ada sesuatu kekurangan atau keadaan yang kurang baik di dunia ini. Tetaplah berdoa sampai engkau menemukan jalan keluar. Tetaplah berdoa sampai engkau menemukan apa yang kau butuhkan, yang kau rindukan dalam hidup saudara. Jangan berhenti berdoa. Itulah membuat engkau beriman. Ini saudara-saudaraku yang terkasih. Engkau akan melihat Allah turut bekerja dalam diri saudara ketika saudara berdoa. Ya, ini Allah turut bekerja. Jadi untuk mendatangkan apa? Kebaikan.
Jadi kita akan merasakan kebaikan-kebaikan hidup kita. Teristimewa tentunya kemajuan dalam hidup, khususnya perekonomian, akan semakin baik. Saudara akan melihat perekonomian saudara akan lebih baik tahun depan. Bangsa saudara, keluarga saudara akan mengalami pembaruan-pembaruan, khususnya perekonomian ketika saudara mendahului atau memulai dengan iman. Berdoa sampai pemulihan itu terjadi. Baiklah saudara, firman Tuhan telah kita dengar hari ini, dan ini menuntun kita untuk bersikap bagaimana melakukan sesuatu perjalanan hidup dengan benar dan baik di hari ke depan, yaitu iman, berdoa, dan bekerja. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.